Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video tutorial saya. Kali ini saya akan membagikan cara melakukan penilaian harian. Bukan hanya penilaian harian, penilaian ulangan harian, penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester, bahkan rekap nilai yang akan kita setor nantinya ke guru kelas. Jadi langsung saja, tanpa lama-lama, kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah ada aplikasi yang saya sudah bikin. Jadi aplikasi ini bagi saya itu adalah aplikasi yang gampang ya. Gampangnya kenapa? Karena itu tadi bisa dilakukan secara manual ataupun secara eh, langsung ataupun mengisi secara langsung di laptop. Di sini daftar nilai. Oh ini ada sebelumnya saya bikin tapi saya fokus di sini. Ini saya sudah bikin. Ini sudah saya bikin. Jadi saya fokus di sini, saya tidak membahas yang lain, hanya fokus ke penilaian. Jadi kalau ini diisi nama kepala sekolah semua terisi. Oke, buka. Karena ini yang sudah saya bikin kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 belum jadi. Jadi saya bikin di kelas 1. Oke, di kelas 1 ada KI 3 ya, KI 3 dengan KI 4. Tapi saya fokus di KI 3 saja dulu supaya durasi videonya tidak terlalu panjang dan tidak memakan kota yang cukup banyak. Tidak memakan kota ya. Ya. Oke, langsung saja cepat-cepat di sini. Jadi ini format sudah saya bikin sesuai dengan guru kelas. Jadi saya langsung saja ambil satu sampel. Namanya misalnya Muhammad Beni. Beni yang saya akan ambil sampel. Muhammad Beni nilainya di pembelajaran 1. Ini yang harus kita capai ya. Pembelajaran 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah saya bagi berdasarkan pemetaan, tergantung Bapak Ibu guru nantinya. Jadi kalau mau bikin ya, seperti inilah model saya yang saya buat. Ini gampangnya kenapa? Karena tidak selamanya kita melakukan penilaian menggunakan laptop. Bisa kita manual tulis tangan dengan cara di print out. Print out. Ini baru kita lakukan penilaian di kelas menggunakan di kelas masing-masing dengan cara menggunakan tulis tangan. Oke, lanjut. Anggaplah kita di sini menggunakan laptop ya. Misalnya Benny di bab 1 di 2 pembelajaran dapat nilai 80. Bagusnya kalau menggunakan laptop secara langsung di rata-rata di sini Bapak Ibu. 80, kemudian 76, kemudian kita cepat aja Bu ya. 85, kemudian 90, kemudian 75, 89, kemudian 88, kemudian 65 misalnya 80 misalnya, kemudian 78, kemudian 87, kemudian 88, kemudian 76, kemudian 67, kemudian 85, kemudian ini kan harusnya saya protek semua ini supaya tidak bisa ter ini, tapi nantilah. Oke, inilah nilai yang didapatkan Benny di selama semester 1 dan rekapnya ini secara otomatis muncul. Rekap ini nantinya masuk ke sini rekap penilaian harian, tapi kita kan terkadang melakukan penilaian ulangan harian. Misalnya kita melakukan penilaian ulangan harian kepada kelas 1, anggaplah Benny di sini dapat 80, kemudian 76 KD 3.5. Di bab 2 saya tidak melakukan penilaian. Nanti di bab 3 baru lanjut. Misalnya, tergantung Bapak Ibu ya, kalau setiap bab melakukan isi setiap bab. Contoh di sini 80, kemudian 85. Kemudian di bab 5 juga, di bab 4 juga tidak. Kemudian bab 5, 78, 75, 80. Secara langsung dia keluar di sini Bapak Ibu ya. Direkap di sini. Rekap inilah rekap penilaian harian dengan rekap ulangan harian direkap lagi ke sini secara otomatis Bapak Ibu ya. Tidak harus kita tulis lagi. Jadi kalau Bapak Ibu menulis siswanya 20 secara otomatis keluar di sini 20 nilai. Oke. Inilah nilai-nilai yang direkap. Dan yang mana nantinya akan direkap lagi nilai akhir, yang inilah Bapak Ibu. Inilah yang diambil untuk dimasukkan lagi ke nilai sini, nilai akhir. Nilai apa? Bukan nilai akhir sih, nilai KD ya. Karena nilai KD nantinya itu yang diinput ke dalam rapor, kemudian di rapor itu mengeluarkan nilai akhir. Begitu sebenarnya siklusnya ya.
Tapi di sini dibutuhkan juga nilai PTS sama pasnya. Tentunya selama satu semester kan Bapak Ibu lalui melakukan penilaian PTS. Jadi misalnya si B ini dapat PTS-nya, tergantung di sini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu 3 bab kita tulis di situ, tapi kalau 2 bab saja. Oke, di sini B ini dapat 80. Oh, kemudian 890 enggak tuh. 80 kemudian 75. Kemudian di sini 85 kemudian 80. Nah, kemudian di sini itu lagi yang bilang Bapak Ibu ya, tidak selamanya menggunakan laptop, bisa di print out, kemudian dilakukan penulisan tulisan tangan. Di sini di nilai pas dia dapat 75, 78, kemudian 80, kemudian dapat 67 misalnya. 67 kemudian dapat 87 kali 3,3, kemudian dapat 80, kemudian dapat 88, kemudian dapat 76, kemudian dapat 75, kemudian dapat 76 lagi. Efek cepat ini Bu ya, supaya hemat kota. Oke, kembali lagi. Rekap PTS, bukan rekap. Nilai PTS dengan pas itu sudah keluar. Saya tidak rekap di sini karena ini secara langsung yang diinput ya. Beda kalau penilaian harian, ada kad yang double. Oke, PTS sudah keluar, secara langsung dia diinput ke sini. Ah, di sini dia. Ini tadi yang nilai penilaian harian yang ini. Ini masuk ke sini. Ini keluar sendiri Bapak Ibu ya, tidak kita isi. Ini keluar sendiri. Ini nilai PTS juga diinput sendiri secara otomatis. PTS-nya 4 nilai kan, dia kan sini 4 nilai. 4 nilai ini. Oke. Kemudian pasnya juga begitu. Ampasnya ini ada 6 nilai, 10 nilai secara otomatis direkap di sini. Di sini. Ya, inilah yang dibutuhkan sebenarnya guru kelas. Supaya guru kelas tidak curhat lagi, tidak mengeluh lagi. Maaf sebenarnya. Karena memang salahnya kita guru bidang studi, bukan salah mereka. Salahnya kita guru bidang studi, terkadang, mohon maaf sebelumnya, terkadang guru kelas guru kelas meminta nilai sama guru bidang studi itu memberikan nilai, misalnya si Beni, contoh saya ambil di sini ya. Si Beni minta guru kelas minta nilai untuk kelas 1. Kita guru bidang studi terkadang kita memberikan si Beni dapat 80. Akhir seolah-olah kita memberikan nilai akhir saja. Nilai ini padahal bukan itu Bapak Ibu. Karena kenapa? Di rapor itu, di aplikasi rapor itu dia di rapor itu butuh bukan kurang lebih 10 nilai yang harus kita isi Bapak Ibu di rapor ini. Ini rapor sudah persis sama KD yang saya buat tadi di aplikasi, dan inilah yang dibutuhkan guru. Yang mana inilah yang dari sini nilai ini. Jadi ini biar tidak usah kita isi Bapak Ibu, karena ini nantinya guru kelas yang input ini ke rapor akan keluar nilai akhir. Tapi untuk bahan arsip Bapak Ibu bisa secara langsung kita cetak, kita tulis secara ini kan. Cuma cara ininya ini ada caranya Bapak Ibu ya, pakai rumus di Excel. Oke, kita lihat rumusnya bagaimana. Inilah rumus yang saya pakai untuk mendapatkan nilai KD. Jadi kalau kita sudah misalnya sudah Bapak Ibu sudah kerja, kita print out, langsung kita kasih ke guru kelas. Guru kelasnya yang menginput ini, supaya tidak ada lagi kendala bagi guru kelas untuk mempercepat proses pengerjaan rapor untuk kelas masing-masing ya. Oke, jadi di sini saya pakai rumus 2 kali 80. 2 kali penilaian harian. Ini 2 kali penilaian harian. Kemudian ditambah. Jadi ditambah ini penilaian PTS. Kemudian ditambah F8 nilai pas. Kemudian dibagi 4. Hasilnya 79. 79, 79, 76, 84, kemudian 81, ini 58. Ini ada kesalahan. Karena kenapa? Di sini kan tidak ada PTS. Tidak ada PTS. Jadi saya bagi di sini bagi 3 ya.
Jadi ini saran juga dari Bapak Ibu guru, jika ada masukan apakah yang saya lakukan ini salah atau benar. Saya pakai bagi 3 supaya nilainya ini ya. Oke, nilainya bagi 3 supaya ya, karena di sini tidak ada nilai, jadi otomatis dibagi 3 karena seandainya ada nilai maka dibagi 4. Oke, begitupun dengan di sini. Caranya bisa diganti secara seperti yang tadi atau tekan ini yang sudah diganti, kemudian ini yang ada tanda kotak di bawah sudut kanan bawah ditarik. Kalau sudah ada tanda silang, bukan begini Bu ya. Kalau sudah ada tanda silang begini, diklik, tahan, tarik ke bawah. Semua sudah sama. Nah, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3. Ini dibagi 4 karena 4 nilai 4 nilai tadi karena di sini 2 kan, 2 kali. Oke. Jadi inilah nilai yang dihasilkan nantinya di rapor nilai akhir yang masuk ke sini. Di sini. Saya yakin ketika Bapak Ibu guru untuk mata pelajaran bidang studi paham seperti ini, insya Allah guru kelas tidak lagi kewalahan dalam melakukan dalam meminta menginput nilai bidang studi agama, khususnya agama dengan PJOK. Nah, inilah yang akan keluar nantinya. Berdasarkan deskripsi juga secara manual, secara otomatis keluar predikat. Tapi di sini saya sudah tentukan juga, saya sudah buat juga kolomnya, tapi biar kita tidak isi karena di rapor nantinya. Jadi beginilah cara penilaian sebenarnya yang setahu saya ya. Kalau ada kesalahan mungkin mau dikoreksi melalui kolom komentar. Jika memang tapi ketika video ini jika video ini bermanfaat, tolong like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian menganggap bahwa video ini bermanfaat untuk rekan-rekan guru lainnya, tolong dibagikan. Dan tentunya kedepannya saya akan membagikan lagi tips bagaimana cara membuat aplikasi seperti ini. Bagaimana cara membuat aplikasi seperti ini? Tentunya agar Bapak Ibu mendapat notifikasi ketika saya membuat aplikasi seperti ini, tentunya Bapak Ibu tekan subscribe pada channel YouTube saya supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Itulah yang saya harapkan, dan masukan kritikan yang membangun juga saya harapkan dari Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.